Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, amma ba'du. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada sifatnya, beriman bahwa Allah itu ada, dan kita beriman bahwa sesungguhnya keberadaan Allah itu adalah ada dan diketahui secara fitrah manusia sejak dari awal Allah ciptakan. Lalu kemudian ketika fitrah manusia itu kotor, ketika fitrah manusia itu sudah diselewengkan, sudah tidak seimbang lagi karena dengan gaya hidup manusia, kemudian juga kondisi yang mempengaruhi di lingkungannya, maka perlulah setelah itu, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin dan karangan beliau yang lain, perlu kepada diberikan bukti-bukti lain akan keberadaan Allah, bukan untuk menjadikan Allah itu ada dengan bukti itu, tapi untuk menyadari manusia bahwa sesungguhnya Allah itu ada ya, dan disadari dan diketahui betul oleh manusia. Itulah kemudian para ulama akidah mencari berbagai macam formula daripada argumen pembuktian untuk menyatakan dan menyadarkan manusia bahwa Allah itu ada. Di antara bukti selain daripada fitrah manusia adalah bukti yang diformulakan oleh para ulama tauhid, ulama akidah secara logika. Apa yang disebut dengan dalilul imkan, argumen imkan, argumen kemungkinan ya, yang maknanya di sini adalah segala sesuatu yang ada itu yang sifatnya adalah mungkin ya, secara logika, mungkin secara logika, maka keberadaannya itu perlu kepada sebab ya. Segala sesuatu yang tidak ada kemudian ada, yang pada dasarnya sah-sah saja dia itu tidak ada, tapi kemudian ada secara tiba-tiba ya, dalam kesadaran kita, berarti itu menunjukkan ada sebab yang mempengaruhi, yang mengubahnya. Kalau misalkan kita melihat seseorang ya, kita jumpai dulu waktu dia kecil ya, kemudian setelah 10 tahun kita jumpa dia semakin usia sudah besar dewasa, setelah 10 tahun kita jumpai kemudian dia telah berkumis berjambang, kemudian setelah itu kita jumpai lagi dia telah beruban. Perubahan yang terjadi pada dirinya, perubahan sesuatu sifatnya mungkin. Maka di sini perlu ada sebab. Apa yang menjadikan dia itu besar? Apa yang menjadikan dia kemudian berewokan misalkan? Apa yang menjadikan dia setelah itu kemudian adalah tumbuh uban? Mesti ada sebab di belakang itu. Di Aceh ya, pernah terjadi tsunami yang sangat luar biasa hebat. Kenapa dulu tidak terjadi? Kenapa terjadi pada tahun itu? Apa sebabnya? Mesti ada sebab di belakang daripada itu. Para ilmuwan kemudian mencari sebabnya. Kenapa? Adanya lempengan ya, yang terjadi di kerak bumi terus secara saintis bisa dijelaskan. Semua ada sebabnya, dicari sebab pada sesuatu yang sifatnya adalah merupakan sesuatu yang mungkin. Hidup kita mungkin, mati kita juga mungkin. Hari ini masih hidup belum mati, apa sebabnya? Dicari ada sebabnya. Kemudian besok, kemudian kalau Allah takdirkan kita mati, dicari sebab. Karena kematian itu sesuatu yang mungkin terjadi pada diri manusia, maka akan ada sebabnya juga yang melatari di belakang itu. Nah, atas dasar argumen sebab inilah kemudian para ulama menyatakan bahwa wujud Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa dibuktikan bahwa adanya ciptaan alam ini, makhluk di dalamnya yang dari tidak ada kemudian ada ya. Banyak terjadi perubahan silih berganti, siang malam terus berubah seperti itu ya. Dari panas dingin, ini menunjukkan mesti ada sebab daripada yang melatari di belakang semua itu. Sebab itu secara saintis bisa dibuktikan bahwa sebab yang dekat, oh ada turunnya misalkan dingin, oh ada turun hujan gara-gara ada awan, itu sebab dekat. Tapi apa yang menjadikan bahwa awan dan hujan itu saling mempengaruhi satu sama lain, saling menjadikan sebab akibat. Kemudian antara awan dengan angin ya, kemudian antara matahari dengan awan yang menjadikan adanya hujan. Kenapa siklus itu terjadi seperti itu?
Kenapa? Bukan batu yang turun, tetapi air. Kenapa harus begitu? Kenapa hujan itu adalah hujan air, bukan hujan batu, bukan hujan tanah? Kenapa? Kenapa? Nah, kenapa laut itu adalah air yang banyak, bukannya tanah liat yang banyak? Kenapa? Sebabnya kenapa? Itu adalah semua yang menjadikan ketergantungan silih berganti segala sesuatu perubahan itu. Setelah sebab dekat ada sebab jauh, semua itu adalah merupakan didesain. Kita menyatakan bahwa mesti ada sebab di belakang semua itu dialah kita katakan pencipta, dan pencipta itu dalam Islam dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan di dalam Al-Qur'an logika berpikir seperti ini Allah sebutkan banyak di dalam ayat-ayat Allah, ya. Allah sebutkan misalkan dalam surat surat Al-Furqan ayat kelima, alam tara ila rabbika kaifa madda dhill walau syaa la ja'alahu sakina thumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila, ya. Allah sebutkan alam tara ila rabbik kaifa madda dhill, tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian mengetahui, ya, tidakkah kalian memperhatikan kepada Tuhan kalian? Kaifa madadzil, bagaimana Allah memanjangkan, ya, menggerakkan daripada zil. Zil itu adalah merupakan zil itu adalah bayang-bayang, ya. Walau syaa la ja'alahu sakina, kalau Allah menghendaki akan dijadikan bayang itu tidak bergerak tapi tetap. Lihat tuh gimana Allah menginginkan kita perhatikan itu pada gerak bayang. Kenapa bayang itu bergerak? Dari dia kecil, pendek, kemudian sejajar sesuai dengan, kemudian sampai kemudian akhirnya memanjang. Allah ingin menyatakan bahwa bagaimana Allah itu, ya, maddazil, Allah memanjangkan bayang itu dari pendek menjadi panjang. Coba perhatikan, Allah katakan buat Allah lah yang menjadikan bayang-bayang itu bergerak, kemudian dia dari pendek menjadi panjang. Ya, kalau Allah menghendaki, ya, maka Allah akan menjadikan dia itu sakinah, dia tetap. Ya, kemudian kami jadikan matahari itu sebagai bukti. Matahari yang menjadikan adanya bayang. Bayang itu bergerak, berjalan, menunjukkan bahwa tandanya matahari itu bergerak. Kalau Allah ingin menjadikan bayang itu tidak bergerak, maka Allah jadikan matahari itu tetap, ya, tetap tidak bergerak. Oh Ustaz, bukan matahari yang bergerak, apa? Bumi yang bergerak. Boleh, bumi yang bergerak. Bumi bergerak, matahari juga bergerak. Kalau seandainya Allah jadikan bayang itu tetap, maka Allah akan jadikan bumi ini tidak bergerak tetap dengan begitunya. Nah, kemudian Allah ajak kita juga untuk memperhatikan, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un, ya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 71, katakan, tidakkah kalian memperhatikan, ya, Allah telah menjadikan, kalau seandainya Allah menjadikan malam itu sarmadan, terus menerus sampai hari kiamat dia malam, maka siapakah Tuhan lain selain Allah yang mendatangkan cahaya untuk terjadinya siang? Allah katakan kalau seandainya Allah jadikan malam ini terus sampai hari kiamat, mana ada Tuhan lain yang akan menjadikan siang, ya. Afala tasma'un, tidakkah kalian mendengarkan? Kemudian Allah katakan lagi, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Nah, katakan kalau seandainya, ya, Allah menjadikan siang itu terus bersinar bercahaya sampai hari kiamat, tidak ada malam-malam, ya, man ilahun ghairullah ya'tikum bilail, maka siapakah di sana ada Tuhan lain, ya, yang mendatangkan malam untuk kalian bisa beristirahat? Siapa Tuhan lain? Kalau Allah menjadikan malam itu terus tidak ada siang, Allah jadikan siang terus tanpa ada malam untuk kita beristirahat, siapa ada Tuhan lain? Kata Allah, ada nggak Tuhan lain yang akan mendatangkan itu, ya. Afala tubsirun, tidakkah kalian memperhatikan? Ini adalah logika, ya, bukti yang Allah sebutkan bahwa adanya silih berganti siang malam, segala sesuatu itu, ya, yang
boleh saja malam itu secara logika, malam itu terus malam tanpa ada siang, siang terus tanpa ada malam. Tapi ternyata nggak begitu. Kejadiannya kok justru malam silih berganti. Kan boleh saja malam tidak berganti-ganti siang, siang tidak berganti-ganti malam. Secara logika boleh saja. Tapi Allah menentukan nggak begitu. Allah menentukan silih berganti terus menerus. Ya, kenapa begitu? Nah, inilah kata para ulama, dalil imkan, ya, bahwa setiap sesuatu mesti ada sebabnya, dan Allah sebutkan sebab daripada perubahan siang dan malam dengan waktu yang tepat itu, ya, dengan adanya pergerakan daripada bumi dan matahari menjadikan bayang bergerak, kata Allah, dialah yang mengatur itu semua. Sebab akibat itu, ya, menjadi bukti bahwa mesti adanya Tuhan yang mengaturnya, dan Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran, dialah Allah yang mengatur segala itu. Inilah bukti kita katakan bahwa Allah itu mesti ada secara logika. Kemudian setelah itu Tuhan ada secara logika, dan Allah telah menyatakan dirinya lah yang menjadikan itu semua. Cukuplah bukti secara logika, dan juga cukuplah bukti ada di dalam Al-Quran seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.